Kota Wuxi menghancurkan 1 miliar data terkait epidemi yang menimbulkan kecurigaan adanya penghancuran barang bukti. Situasi epidemi saat ini di daratan Cina masih kompleks dan ada indikasi gelombang kedua infeksi. Sistem rumah sakit di seluruh negeri hampir penuh sesak, dengan meningkatnya jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit karena sakit, yang ditandai dengan peningkatan demam yang signifikan. Meskipun para pejabat Partai Komunis China mengklaim bahwa ini adalah gelombang infeksi influenza, banyak penduduk yang menyatakan ketidakpercayaan mereka terhadap apa yang dikatakan oleh rezim tersebut. Mereka mengkonfirmasi bahwa gejala-gejala yang meliputi batuk kering, nyeri tubuh, dan paru-paru putih konsisten dengan gelombang kedua infeksi virus corona. Dalam konteks ini, pada tanggal 2 Maret pemerintah kota Wuxi Provinsi Jiangsu membuat keputusan kontroversial untuk secara terbuka menghancurkan 1 miliar sampel informasi pribadi yang sebelumnya telah dikumpulkan untuk mengendalikan epidemi. Menurut media daratan seperti The Paper dan Wuxi Daily, data tersebut terutama digunakan selama epidemi untuk screening asam nukleat, pelacakan kontak, pencegahan pengujian asam nukleat epidemi eksternal untuk kelompok-kelompok kunci, dan tujuan lainnya. Personel dari pusat data mengatakan bahwa perangkat lunak penghancuran data profesional digunakan untuk menghapus data di cloud atau hard drive server untuk memastikan bahwa data tidak dapat dipulihkan. Para pejabat menunjukkan bahwa langkah ini mencerminkan filosofi pemerintah yang menempatkan rakyat sebagai pusat, dan juga merupakan eksplorasi aktif dari manajemen siklus hidup penuh elemen data. Namun, beberapa netizen mempertanyakan bahwa langkah resmi tersebut adalah untuk menghancurkan bukti agar tidak diketahui oleh dunia luar bahwa pemerintah berbohong tentang epidemi tersebut. Menyusul keputusan PKC untuk melepaskan kebijakan nol COVID yang ekstrim pada akhir Desember tahun 2022, ada laporan tentang meroketnya jumlah kematian akibat orang yang terinfeksi virus, dengan kamar mayat, rumah sakit dan rawat jalan yang terisi penuh, bahkan abu dari orang yang meninggal ditumpuk di pinggir jalan. Pemerintah China belum merilis data yang sebenarnya, sehingga menimbulkan pertanyaan dari organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Menanggapi hal ini, jurnalis veteran, Pang Chong, baru-baru ini menyatakan bahwa Departemen Energi AS dan Biro Investigasi Federal, FBI, secara berturut-turut mengklaim bahwa pandemi virus PKC mungkin disebabkan oleh kebocoran laboratorium, yang sekali lagi menarik perhatian pada penyembunyian PKC atas asal-usul dan penyebaran epidemi selama 3 tahun terakhir. Komunitas internasional berharap untuk memajukan penyelidikan lebih lanjut. PKC sangat takut untuk memulai kembali pelacakan virus, yang membuat orang berpikir bahwa komunitas internasional atau masyarakat domestik mungkin akan mendorong penyelidikan terhadap penyembunyian epidemi dan jumlah korban jiwa oleh PKC di masa depan. Oleh karena itu, alasan yang paling mungkin bagi para pejabat boneka untuk menghancurkan data terkait epidemi adalah untuk menghindari ditemukannya bukti bahwa PKC berbohong tentang epidemi.